Halo, bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk membuat tabel amortisasi dari sebuah hutang dengan pendekatan event total payment. Selamat menyaksikan video tutorial yang kami buat. Oke, teman-teman, kembali lagi di tutorial untuk menghitung tabel amortisasi hutang. Saat ini kita akan menghitung tabel amortisasi hutang dengan prinsip event total payment schedule. Jadi event total payment schedule itu adalah total payment, yaitu pokok dan bunga, sama sampai jatuh tempo hutang tersebut. Oke, di sini datanya sama seperti data sebelumnya, yaitu nilai pinjaman sebesar 150 miliar, jangka waktunya 60 bulan, interest rate-nya adalah 12,5% per tahun, dan tanggal mulai ada bulan Maret 2019. Oke, untuk event total payment schedule berarti yang sama sampai dengan jatuh tempo cicilan adalah total cicilan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita hitung dulu total cicilannya, yaitu menggunakan rumus PMT. Sini ada rate. Rate itu adalah tingkat suku bunga. Cuma ingat bahwa untuk menghitung total cicilan per bulan, maka rate-nya harus dibagi 12. N per adalah jangka waktu bulan. Dan PV itu adalah present value, yaitu nilai pinjaman saat ini, yaitu adalah minus 150 miliar. Future value-nya adalah 0, dan type-nya kita isikan 0. Nah, maka keluarlah total cicilan sebesar 3.375.000.000 untuk setiap bulannya. Ini kita samakan terus sampai jatuh tempo cicilan berakhir, yaitu di bulan ke-60. Oke. Langkah kedua adalah kita menghitung bunga. Sebelumnya, untuk bulan Maret 2019, outstanding-nya harus kita tulis dulu, yaitu adalah outstanding-nya adalah 150 miliar, di mana ini adalah baru pertama kali hutang itu diberikan. Untuk menghitung bunga, kita gunakan rumus outstanding dikalikan bunganya. Tapi jangan lupa, bunganya harus dibagi dengan 12. Oke, untuk bulan pertama yaitu April 2019, cicilan bunganya adalah 1.563.000.000. Sehingga kita bisa menghitung pokok yang dibayarkan, yaitu dengan cara total cicilan dikurangi dengan bunga yang dibayarkan pada bulan tersebut. Sehingga kita dapat angka pokok pembayaran pokok di bulan April 2019 adalah 1,8 miliar. Outstanding di bulan April bisa dihitung dengan cara outstanding pada bulan sebelumnya dikurangi dengan pokok yang dibayar pada bulan April. Oke, kemudian ini bisa kita copy sampai cicilan ke-60, di mana di sini kita bisa lihat bahwa pada bulan ke-60 outstanding berubah menjadi 0 dengan seluruh bulannya dari bulan 1 sampai 60 total payment-nya sama. Itulah cara kita menghitung tabel amortisasi dengan prinsip event total payment schedule. Untuk ringkasannya bisa sama seperti tabel pada sebelumnya, di mana outstanding tahun 2019 adalah saldo pada bulan Desember 2019, yaitu 132.994 juta. CPLTD tahun 2019 adalah pokok pada Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. LTD-nya adalah outstanding 2019 dikurang CPLTD. Sedangkan interest di tahun 2019 adalah seluruh bunga yang dibayarkan pada tahun 2019, yaitu bulan April sampai dengan bulan Desember. Untuk 2020, outstanding-nya sama dengan
LTD di tahun 2019 atau outstanding-nya sama dengan outstanding pada bulan Desember 2020. Oke, CPLTD-nya adalah seluruh pokok yang dibayarkan dari bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021. LTD-nya rumusnya tetap sama, yaitu outstanding dikurang CPLTD, dan interest adalah seluruh penjumlahan bunga selama tahun 2020, yaitu dari bulan Januari sampai Desember 2020. Oke, begitulah cara kita membuat tabel amortisasi hutang dengan prinsip Even Total Payment Schedule dan juga tabel ringkasan amortisasi hutang selama masa cicilan. Untuk selanjutnya tahun 2021 sampai 2024 bisa digunakan prinsip atau cara yang sama dengan perhitungan yang baru saja diberikan. Baik, terima kasih teman-teman.